Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea sementara 10 rudal jelajah Kh-101, Kh-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinsal Kh-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye. Mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.